Yesus berkata, yang mati di salib itu aku. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Yesus sendiri berkata, yang mati di salib itu aku Yesus. Tapi para mukalaf stres mengatakan bahwa yang mati itu Yesus yang diserupakan. Ya, sebenarnya yang diserupakan justru tokoh dia. Ya, Nabi Katem diserupakan dengan tokoh lain. Ya, itu betul diserupakan itu. Nabi Katem itu bisa digambar, diserupakan tokoh lain. Ya, bisa digambar nggak Pak? Ya nggak tahu kan, namanya diserupakan. Ya, justru malah Nabi Katem yang diserupakan. Kalau Yesus nggak diserupakan, Yesus sendiri berkata, aku yang mati itu aku. Ya, misalnya Yohanes 19 ayat 38 dan 40. Mereka menurunkan mayat Yesus, bukan mayat Yudas, bukan, mayat Yesus. Yesus sendiri berkata, aku yang awal yang akhir, ya. Aku telah mati dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Yesus sendiri yang berkata, aku telah mati itu dulu, yang mati di salib itu aku. Tapi para mukalaf stres, pemburu apem, ya toh, itu mengatakan yang disalib bukan Yesus. Yesus sendiri yang berkata kok, aku telah mati dan lihatlah aku hidup selama-lamanya. Tuhan yang fisik bisa mati, Tuhan yang roh tidak bisa mati. Ya, para mukalaf ya cuman berputar-putar di Tuhan yang fisik saja, Yesus yang mati. Ya. Allah hidup selama-lamanya. Yesus sebagai Tuhan Allah tidak bisa mati. Tapi Yesus sebagai Tuhan yang fisik manusia bisa mati, itu sendiri yang Yesus yang berkata kok. Ada kematian Tuhan, ada kebangkitan Tuhan, ya. Kematian Tuhan itu misalnya 1 Korintus 11 ayat 26. Kebangkitan Tuhan itu misalnya Kisah 4 ayat 33. Ya, kebangkitan Tuhan, ya. Allah membangkitkan Yesus, ya, seperti itu. Jadi very clear, ya. Yesus sendiri yang berkata, aku telah mati, ya. Yang mati di salib itu Yesus sendiri, ya. Tapi namanya juga mukalaf stres, ya toh. Sudah sunat login jadi Yahudi, sadar dia jadi keraknya neraka. Para mukalaf itu sadar-sadarnya dia jadi keraknya neraka. Apalagi jadi mukalaf cuman untuk urusan apem. Itu menurut saya itu menista agama, itu menurut saya loh, ya. Ya, seseorang jadi mukalaf karena ngejar apem. Itu justru menista itu. Ya, agama dijadikan kedok untuk urusan ngejar apem. Mau artis kek atau bukan artis, artis mukalaf, ujung-ujungnya ngejar apem. Itu menurut saya justru penistaan yang kayak gitu. Ya, kalau kamu benar-benar jadi mukalaf, ya, jadilah mukalaf, belajar keimananmu yang baru, agamamu yang baru. Bukan jadi mukalaf untuk ngejar apem. Itu sebenarnya malah penistaan itu. Ya, cek dirimu, kalian jadi mukalaf untuk belajar agama yang baru ataukah untuk ngejar apem? Ayo. Ya, udah gitu apemnya kadaluarsa. Terlalu lama menjanda. Apa begitu? Ya. Ya, termasuk soal Yesus. Oh, jelas Yesus mati di salib. Jelas mereka menurunkan mayat Yesus. Yohanes 19 ayat 38 dan ayat 40. Yesus sendiri berkata, aku telah mati, ya, dan aku hidup selama-lamanya. Ya, Yesus yang Tuhan, yang fisik, Tuhan fisik bisa mati, sudah terjadi. Ya, Tuhan yang roh nggak bisa mati. Ya, kamu bingung toh? Ada Tuhan fisik, ada Tuhan roh, bingung ya? Ya, bingung kok koar-koar, ya. Mending kamu mikir, kamu jadi mukalaf itu demi keimananmu yang baru atau demi apem? Kalau demi apem namanya penghinaan itu. Masuk agama
dipakai kedok demi apem, mau artis atau bukan artis, mukalaf cuman demi apem, itu malah menghina agamamu. Tak kasih tahu. Udah gitu apemnya kadaluarsa, kelamaan jadi janda. Kita Indonesia, kita Pancasila ya Pak ya. Setiap Anda jeplak jelek-jelekin Yesus, pasti ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk kick balik kamu. Termasuk soal disamarkan, ini bukan barang baru, tetapi kan jarang orang yang menjelaskan dari Yohanes 19 ayat 38 dan 40 dan Wahyu 1 ayat 17-18. Hampir tidak ada yang jelasin Yesus tentang ini, bahwa Yesus sendiri berkata, aku telah mati, yang mati di salib itu aku. Jangan kamu bilang disamarkan. Ya, seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.